sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024 pagi hari ini. Maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara pileg Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara, serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum bagaimana status dari Partai Golkar, kepemimpinan di Partai Golkar setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Sesuai pesan Ketua Umum AHA dalam penyampaian nyata di pagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga maruah Partai Golkar sebagai partai besar yang matang. Maka DPP akan melakukan pleno, dan lebih lanjut tentang rencana pleno akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aceh Hasan Muzadziri. Kami menghimbau agar kader Partai Golkar se-Indonesia untuk tetap tenang serta menjaga kekompakan, terutama menghadapi Pilkada 2024. Selanjutnya terkait konsekuensi hukum dari surat yang sudah disampaikan Pak Erlangga Hartarto, kami persilakan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum yang terhormat Bapak Dr. Adis Kadir. Baik, terima kasih Bu Mutia, terima kasih kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan kami hadir, Pak Doli Wakil Ketua Umum, Bu Mutia, Pak Aceh dan Iswara, salah satu ketua. Kami mohon maaf menunggu dari siang karena memang kepentingan partai juga yang harus kami selesaikan. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Bu Mutia, jadi memang benar faktanya Pak Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi memang akan dilakukan secepatnya, mungkin dalam 1-2 hari ini, agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik, karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan partai berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses Munas, ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar di dalam rapat pleno tersebut. Nah,
di dalam peraturan organisasi nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Erlangga sebagai PLT. Jadi kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus ke siapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai PLT. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi tidak ada, kalau ditanya apakah ada kekosongan apa, tidak ada, karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja. Bidang hukum saya bekerja, saya bidangnya, Pak Doli pemenang pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu 1-2 hari ini pleno memutuskan menyikapi surat pengunduran dari Pak Erlangga. Jadi dari saya begitu.